terhadap barang non-esensial pada kajian ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Pasti Wulida Rahma dengan NIM 55. Perkenalkan, nama saya Wulan Mahini dengan NIM 26. Perkenalkan, saya Andrea Sabusti dengan NIM 20. Perkenalkan, nama saya Zaisa Kodines Armini dengan NIM 56. Perkenalkan, nama saya Isaini Muralia dengan NIM 52. Perkenalkan, nama saya Satyawati dengan NIM 64. Berikut penjelasan dari kami. Pertama, ada latar belakang masalah. Inflasi adalah kenaikan harga secara merata dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Penyebab inflasi yaitu ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dengan permintaan masyarakat. Karakteristik barang non-esensial yaitu barang yang tidak mendesak untuk kebutuhan dasar seperti fashion dan hiburan. Fenomena inflasi yaitu ketika harga naik, maka masyarakat berpendapatan rendah mengalihkan pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu pengaruh tingkat inflasi terhadap daya beli barang non-esensial, dampak penurunan permintaan tersebut terhadap stabilitas ekonomi. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis kaitan inflasi dengan perilaku konsumsi masyarakat, memetakan dampak stabilitas ekonomi akibat perubahan pola. Selanjutnya ada deskripsi kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Tren laju inflasi mengalami kenaikan dari 1,02% pada Januari 2025 hingga mencapai 2,87% pada Desember 2025. Kesenjangan pendapatan. Kenaikan UMP sebesar 5-9% tidak sebanding dengan laju inflasi yang terjadi. Target Bank Indonesia. Meski meningkat, laju inflasi masih dikategorikan dalam target yang wajar. Selanjutnya adalah analisis permintaan dan penawaran. Dari faktor pendapatan, permintaan barang non-esensial sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan real konsumen. Dari pergeseran kurva, penurunan daya beli menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri, yang artinya jumlah barang diminta berkurang. Selanjutnya respon pasar. Terjadi kelebihan penawaran yang mendorong produsen menyesuaikan harga atau mengurangi produksi. Selanjutnya ada elastisitas harga dan pelaku konsumen, di mana sensitivitas yang tinggi itu barang non-esensial memiliki elastisitas harga permintaan yang tinggi. Sedikit kenaikan harga itu memicu penurunan jumlah permintaan yang besar secara proporsional. Lalu ada teori utilitas, di mana konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan dengan memprioritaskan barang pokok di tengah anggaran yang terbatas. Lalu ada fleksibilitas komunikasi, di mana barang non-esensial mudah dikurangi karena konsumsi dapat ditunda. Biaya produksi dan struktur pasar. Kenaikan input, inflasi menaikkan harga bahan baku dan energi, meningkatkan beban operasional produsen. Persaingan monopolistik, pasar barang non-esensial biasanya terdiri dari banyak produsen dengan produk yang berbeda. Strategi bertahan, produsen fokus pada penguatan karakteristik, produk, dan loyalitas merek untuk menjaga posisi pasar saat daya beli turun. Di sini ada efisiensi dan kegagalan pasar, yaitu distorsi harga. Inflasi mengabulkan sinyal harga yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Ketidakpastian informasi, pelaku ekonomi sulit membedakan antara perubahan harga umum dan harga relatif. Resiko kegagalan adalah pasar sulit mencapai keseimbangan yang efisien tanpa adanya intervensi kebijakan. Selanjutnya, dampak terhadap stakeholder. Yang pertama, pada konsumen, yaitu terjadi penurunan kesejahteraan karena daya beli yang melemah. Kedua, pada produsen, yaitu akan mengalami penurunan pendapatan yang dapat berujung pada pengurangan produksi dan tenaga kerja atau PHK. Ketiga, adanya efek domino, yaitu penurunan konsumsi di sektor retail dan kreatif yang dapat mengancam pertumbuhan industri secara luas. Untuk kesimpulannya, pada poin utama adalah inflasi berpengaruh nyata terhadap menurunnya permintaan barang non-esensial karena pelemahan pendapatan real. Untuk implikasi jangka panjang, produsen merespon dengan efisiensi biaya, inovasi produk, dan penyesuaian target pasar. Rekomendasinya, pengendalian inflasi sangat vital untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sektor industri non-esensial.